Jadi perlu diketahui di sini perempuan itu ada tiga. Nah, perempuan itu ada tiga. Sebagaimana nanti bagi perempuan laki-laki itu juga ada tiga. Yang pertama namanya perempuan ajnabiyah. Yang kedua namanya perempuan mahramiyah. Dan yang ketiga namanya zaujah, istri. Nah, jadi ada mahramiyah, kita dahulukan mahramiyah. Perempuan mahramiyah artinya perempuan mahram, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya. Itu namanya mahramiyah. Perempuan yang haram dinikahi selamanya namanya perempuan mahramiyah, seperti ibu, nenek dan seterusnya. Seperti anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja, Kitabun Nikah. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nadharu ar-rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin. Wa nadharu ar-rajuli lan utawi ningaline wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon iku ala sab'ati adrubin, ing atase 7 pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijine sab'ati adrubin iku nadharuhu ningaline wong lanang ila ajnabiyatin maring wadon liya, li ghairi utawa wadon ajnabiyah, li ghairi hajatin krana tanpa hajat, fa ghairu jaizin mongko iku ora wenang, fa ghairu jaizin mongko iku ora wenang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk pada pembahasan tentang pernikahan, al-muallif al-qadhi Abu Syuja dalam kitab ini memulainya dengan menjelaskan perincian hukum memandang. Memandang, baik itu memandangnya seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya sesama jenis dan seterusnya. Karena ini juga masih berkaitan dengan permasalahan pernikahan. Hadirin hadirat rahimakumullah, beliau menyebutkan bahwa memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan itu dirinci menjadi 7. Hukumnya itu dirinci menjadi 7 macam. Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan rajul, nadharur rajul, rajul di sini adalah laki-laki yang sudah
balik. Jadi bukan laki-laki yang masih kecil, tetapi laki-laki yang sudah balik. Meskipun laki-laki itu misalnya tidak normal, misalnya disebut khosi, misalnya terputus alat kelaminnya atau buah pelirnya misalnya tidak normal, itu berlaku di sini selama laki-laki itu adalah sudah baligh. Kemudian ilal mar'ati, perempuan melihatnya laki-laki, jadi laki-laki yang dimaksud adalah laki-laki yang sudah baligh. Ilal mar'ati, pada perempuan. Nah, perempuan yang dimaksud di sini juga perempuan yang balighah, yang sudah baligh. Atau murahiqah. Murahiqah itu sudah mendekati baligh dan mensyahwati. Tustaha, perempuan itu tustaha, mensyahwati. Itu yang dimaksud laki-laki dan perempuan dalam pembahasan ini. Jadi nazarur rajul ilal mar'ah, rajul yang baligh, wal ilal mar'ah, pada perempuan yang balighah atau murahiqah, dan tustaha, yang sudah mensyahwati. Itu dirinci hukumnya menjadi 7. Nah, adapun tanda baligh bagi laki-laki, maka itu bisa diketahui dengan salah satu dari 2 tanda. Yang pertama, dia telah mengeluarkan air mani, baik melalui mimpi atau tanpa mimpi. Dia mengeluarkan air mani, maka laki-laki tersebut sudah disebut baligh. Atau yang kedua, jika umurnya itu sudah mencapai 15 tahun qamariyah atau hijriyah. Jika seorang perempuan, seorang laki-laki, meskipun dia belum mengeluarkan air mani, tetapi umurnya sudah mencapai 15 tahun qamariyah, maka dia juga sudah baligh. Jadi salah satu dari 2 hal, bukan dua-duanya, tetapi salah satu, mana yang lebih dulu, maka itulah yang menjadi tanda balighnya seorang laki-laki. Yang pertama, telah mengeluarkan air mani. Yang kedua, telah sampai umurnya 15 tahun hijriyah qamariyah. Sedangkan bagi perempuan, tanda balighnya itu salah satu dari 3. Yang 2 sama dengan laki-laki, yaitu mengeluarkan air mani, kemudian telah sampai umurnya 15 tahun qamariyah, atau yang ketiga telah mengeluarkan darah haid. Jadi salah satu dari 3. Kalau laki-laki, tanda balighnya salah satu dari 2. Kalau perempuan, salah satu dari 3. Yang 2 sama dengan laki-laki, mengeluarkan air mani dan telah sampai umurnya 15 tahun qamariyah, ditambah 1, yaitu telah mengeluarkan darah haid. Jadi perempuan pun juga mengeluarkan air mani, karena ada sebagian orang yang mengatakan perempuan tidak mengeluarkan mani, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memandangnya laki-laki yang sudah baligh terhadap perempuan yang sudah balighah atau murahiqah, menjelang baligh, yang sudah tustaha, yang sudah mensyahwati, murahiqah yang sudah mensyahwati menurut ukuran normal. Jadi kalau laki-laki normal melihat perempuan itu, dia belum baligh tetapi sudah terasa ada syahwat, maka berarti dikatakan perempuan itu tustaha, mensyahwati, sudah berpotensi untuk menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Kalau anak itu masih kecil sekali,
pada umumnya laki-laki kalau melihat kan tidak syahwat. Nah, maka kalau anak perempuan itu masih kecil sekali sehingga belum menimbulkan syahwat, maka berarti tidak masuk dalam hukum ini. Nah, tetapi jika perempuan itu sudah agak dewasa, meskipun dia belum baligh, mendekati balighah, dan dia sudah tustaha, sudah menurut ukuran normal laki-laki, dia sudah menimbulkan syahwat ketika dipandang, maka di sini sudah masuk pada pembahasan yang kita bahas sekarang, yaitu memandang seorang perempuan. Kita katakan tadi menurut ukuran normal, karena ada orang yang nggak normal juga. Yang nggak normal itu misalnya melihat anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun sudah syahwat. Itu namanya abnormal, di atas kenormalan, artinya nggak normal. Ada juga yang kurang dari kenormalan, meskipun melihat perempuan dewasa, sudah dewasa, seharusnya orang normal itu syahwat, dia nggak syahwat sama sekali, nggak ada setrumnya sama sekali. Maka orang yang seperti ini berarti juga tidak dibuat sebagai ukuran. Yang dibuat sebagai ukuran parameter adalah laki-laki yang normal. Artinya parameter untuk melihat perempuan itu tustaha atau tidak tustaha, itu dilihat tustaha itu menimbulkan syahwat atau tidak, itu ukurannya adalah ukuran orang normal, bukan orang yang tidak normal. Hadirin hadirat rahimakumullah, artinya bukan ukurannya, oh saya nggak syahwat berarti nggak apa-apa. Oh, kamu nggak syahwat, tapi pada umumnya orang, kalau perempuan sudah seusia itu, maka itu sudah tustaha, maka nanti akan berlaku rincian hukum yang akan kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan yang masih kecil misalnya, yang tidak mensyahwati, maka nanti boleh seseorang untuk melihatnya, tetapi tentu ada rinciannya. Ini berbeda dengan bagaimana dengan misalnya orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta yang tidak mensyahwati, atau sebelumnya ya belum tua-tua sangat, tapi karena mungkin sakit atau apa sehingga sudah ya nggak menarik sama sekali misalnya, sehingga nggak mensyahwati. Itu bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan anak kecil tadi? Jawabannya tidak. Itu hukumnya sama dengan perempuan yang mensyahwati. Misalnya ada orang tua umurnya 80 tahun misalnya, perempuan. Orang normal kan nggak ada syahwat sama sekali terhadap perempuan yang kayak begini. Demikian juga misalnya ada perempuan yang sakit parah sehingga sehingga tinggal tulang, udah wajahnya udah nggak badannya tidak menarik sama sekali. Maka ini orang normal pun ini tidak ada syahwat ketika memandangnya. Orang abnormal pun tidak ada syahwat untuk melihatnya misalnya ini hanya sekedar misal. Maka itu hukumnya tetap dianggap tustaha, tetap dianggap mensyahwati, karena dia sudah pernah melewati jenjang umur di mana dia tustaha. Berbeda dengan anak kecil tadi, dia belum pernah melewati jenjang umur yang dia tustaha, yang mensyahwati. Sedangkan orang yang sudah tua tadi, dia pernah muda. Yang orang normal ketika melihatnya, maka dia akan timbul syahwat. Syahwat itu bagaimana? Syahwat itu artinya memandang, ketika memandang itu merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Itu namanya syahwat. Jadi ketika kita misalnya memandang seseorang, kemudian di dalam diri kita merasa senang, merasa nikmat,
merasa lezat, maka itu namanya kita memandangnya dengan syahwat. Nah, ini biar jelas, karena terkadang nggak jelas ini saya syahwat apa nggak syahwat sih, nggak tahu dia. Nah, jadi dikatakan seseorang memandang dengan syahwat apabila dia merasa dalam dirinya ada rasa senang, rasa nikmat, rasa lezat ketika melihat orang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebelum kita masuk pada pembahasan tentang yang disebutkan oleh muallif, bagian yang pertama, bagian yang pertama dari rincian hukum memandangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, maka perlu juga dibahas tentang bagaimana jika seorang laki-laki memandang laki-laki lain atau seorang perempuan memandang perempuan yang lain. Atau misalnya banci, memandang laki-laki atau memandang perempuan atau memandang seorang yang banci. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi seorang laki-laki memandang laki-laki lain dengan tanpa syahwat, kecuali bagian badannya antara pusar dan lutut. Jadi ini sejenis laki-laki dengan laki-laki. Boleh seorang laki-laki memandang laki-laki lain tanpa syahwat selain bagian antara pusar dan lutut. Artinya meskipun sama-sama laki-laki, itu nggak boleh lihat pahanya, nggak boleh lihat apalagi kemaluannya. Nah, karena apa? Terkadang ini tidak dipahami. Banyak di sebagian, bahkan dulu di sebagian daerah, itu kalau mandi di sungai telanjang semua, sama-sama laki-laki semua, tetapi semuanya telanjang, seakan-akan kalau sama-sama laki-lakinya itu nggak apa-apa. Padahal dalam hukum Islam nggak begitu. Nah, memandang di antara pusar dan lutut, meskipun sama-sama laki-lakinya, itu hukumnya adalah haram. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, itu hukumnya haram. Adapun melihat selain pusar dan lutut, jika dengan syahwat maka juga haram. Misalnya sama laki-lakinya syahwat, misalnya laki-lakinya cantik, kan ada laki-laki yang cantik juga. Misalnya ketika dia memandang laki-laki itu, dia muncul syahwat, maka ini apa? Ini juga haram meskipun bukan di antara pusar dan lutut. Tapi jika tanpa syahwat antara laki-laki, maka tidak mengapa dia memandang selain bagian antara pusar dan lutut. Pusar ke atas, lutut ke bawah, nggak apa-apa laki-laki memandang sesama laki-laki. Ini untuk laki-laki dengan laki-laki. Sekarang perempuan dengan perempuan itu juga sama, sama dengan laki-laki tadi. Artinya boleh bagi seorang perempuan memandang perempuan lain dengan tanpa syahwat, kecuali bagian badannya di antara pusar dan lutut. Perempuan memandang perempuan lain, boleh memandang di atas pusarnya atau di bawah lututnya tanpa syahwat. Nah, sedangkan bagian di antara pusar dan syahwat, di antara pusar dan lutut, maka nggak boleh perempuan memandang perempuan bagian itu pada perempuan yang lainnya, meskipun sesama jenis. Memandang di atas pusar boleh selama tidak syahwat. Kalau ada perempuan syahwat dengan perempuan yang lain, ketika memandang bagian di atas pusarnya, maka berarti dia jatuh kepada hukum haram. Jadi di sini hukumnya untuk sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu hukumnya sama.
yaitu boleh memandang dengan tanpa syahwat. Dengan tanpa syahwat bagian selain antara pusar dan lutut. Kalau antara pusar dan lutut, maka itu mutlak haram, tidak boleh dengan syahwat atau tanpa syahwat, meskipun satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita maksud perempuan dengan perempuan di sini adalah perempuan muslimah. Perempuan muslimah. Kalau perempuan itu bukan muslimah, tetapi dia perempuan yang kafirah, maka tidak boleh bagi perempuan yang kafir memandang seorang, maksudnya auratnya ya, memandang tanpa menggunakan penutup. Maka tidak boleh perempuan yang kafirah itu memandang seorang perempuan muslimah kecuali bagian yang biasanya terlihat ketika bekerja saja. Artinya kalau bagian di atas pusar misalnya nggak boleh diperlihatkan kepada perempuan yang kafir. Tidak diperbolehkan. Hanya yang boleh dilihat oleh perempuan yang kafirah, yang perempuan ini muslimah, yang boleh diperlihatkan kepada perempuan kafirah adalah bagian yang biasanya terlihat ketika bekerja, seperti misalnya telapak tangannya, wajahnya, itu boleh untuk diperlihatkan kepada perempuan yang kafirah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perincian tentang hukum melihat yang sejenis. Kemudian bagaimana dengan anak kecil atau orang yang gila? Kita tahu orang yang gila dan anak kecil itu bukan mukallaf. Dia bukan orang mukallaf. Orang gila dan anak kecil, maka mereka dikatakan tadi bukan orang yang mukallaf. Meskipun begitu, seorang perempuan ajnabiyah yang bukan mahram dari anak kecil itu atau orang gila itu, maka dia harus menutup diri dari kedua orang tersebut, dari anak kecil dan orang yang gila, sebagaimana dia menutup dirinya dari laki-laki yang baligh dan berakal. Misalnya ada orang gila, dia ya nggak paham, dia laki-laki gila, tertawa sendiri, nangis sendiri, misalnya nggak ada penyebabnya, suka jalan-jalan di jalan, terkenal dengan gilanya. Maka di hadapan laki-laki gila ini, seorang perempuan harus menutup sebagaimana dia menutup auratnya di hadapan laki-laki yang tidak gila, yang baligh. Demikian juga di hadapan anak kecil. Ini yang sering, anak kecil, seorang perempuan di hadapan anak kecil tetangganya, yang artinya bukan mahramnya, maka dia juga harus menutup auratnya sebagaimana dia menutupnya di hadapan laki-laki dewasa. Meskipun bagi anak itu misalnya memandangnya, maka dia tidak memandang auratnya, dia tidak berdosa karena dia bukan mukallaf. Tetapi bagi perempuannya, maka dia harus menutupnya sebagaimana dia menutup auratnya di hadapan laki-laki dewasa yang sudah baligh. Ini ketentuan untuk si perempuannya. Sekarang yang berikutnya, bagaimana jika khunsa muskil? Khunsa muskil itu banci. Banci itu yang dimaksud di sini bukan laki-laki yang majak perempuan atau perempuan yang majak laki-laki, tetapi memang khunsa muskil ini dia memiliki dua alat kelamin. Jadi dia punya alat kelamin laki-laki
dan dia juga memiliki dua alat kelamin perempuan. Jadi dua alat kelaminnya ini, nggak jelas ini laki-laki atau perempuan. Nah, ini ada orang yang seperti ini, meskipun jumlahnya ya sedikit. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya sama dengan pergaulan laki-laki dan perempuan dan sebaliknya perempuan pada laki-laki. Artinya begini, jika dia bersama laki-laki, ini berat sekali hukum bagi khunsa muskil ini. Jika dia bersama laki-laki, maka dia harus menutup badannya sebagaimana seorang perempuan di hadapan laki-laki. Berarti dia harus pakai khimar, dia harus pakai apa di hadapan laki-laki. Karena di sini dia berperan sebagai perempuan. Karena ada laki-laki ajnabi di hadapan dia, maka dia harus menutup auratnya sebagaimana dia adalah perempuan. Nah, ini jika di hadapan laki-laki. Jika dia bersama laki-laki, jika dia bersama laki-laki, maka tadi dia menutup sebagaimana dia adalah perempuan. Tetapi jika dia bersama perempuan, maka dia harus menutup badannya sebagaimana dia adalah laki-laki di hadapan perempuan. Nah, berarti apa? Berarti kalau dia bersama perempuan, berarti aurat dia adalah apa? Di antara pusar dan lutut sebagaimana laki-laki di hadapan perempuan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kita masuk pada bagian yang pertama dari pembahasan ini. Karena yang kita bahas sekarang ini, yang dikatakan rincian hukumnya itu adalah ada 7, itu adalah hukum seorang laki-laki memandang seorang perempuan. Nah, sedangkan kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita memandang ya laki-laki juga, malah lebih sering laki-laki memandang laki-laki, perempuan memandang perempuan lebih sering. Sehingga kita juga perlu mengetahui rinciannya. Mengingat ini sudah banyak salah kaprah. Kadang laki-laki dengan laki-laki itu menganggap bebas. Kalau laki-laki sama laki-laki bebas. Di sungai mandi bersama, telanjang bebas. Kadang dulu, tetapi sekarang sudah sangat jarang. Dulu di pondok-pondok, sebagian pondok pesantren itu ada juga yang begitu. Kalau mandi laki-laki dengan laki-laki itu bareng, karena mandinya dulu bukan kamar mandi, tetapi ada semacam kolam besar. Nah, sehingga mereka mandinya bersama. Kalau sekarang sudah jarang pondok pesantren seperti itu, meskipun masih ada. Nah, sekarang kebanyakan sudah pakai kamar mandi sendiri-sendiri sehingga lebih tertutup. Nah, ketika itu seakan-akan laki-laki dengan laki-laki itu bebas membuka seluruh badannya, itu bebas jika sama-sama laki-laki. Kalau ada yang menutup malah ditegur oleh temannya, podo-podo lanangnya izin, sama-sama laki-laki aja kok malu misalnya. Ada yang ditegur seperti itu. Itu zaman dulu seperti itu. Sehingga kemudian apa? Sesama laki-laki pun dianggap bahwa auratnya nggak ada, seakan-akan semuanya bisa diperlihatkan kepada sesama jenis. Demikian juga kaum perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang tertulis dalam kitab ini, bagian yang pertama. Memandangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Tadi sudah kita jelaskan, laki-laki yang dimaksud laki-laki yang baligh, perempuan yang dimaksud perempuan yang balighah atau belum baligh tetapi sudah tushtaha. Maka dibagi menjadi 7 perincian hukumnya. Ahaduha nazaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin.
Yang pertama adalah memandangnya seorang laki-laki terhadap perempuan ajnabiyah. Nah, jadi perlu diketahui di sini perempuan itu ada tiga. Nah, perempuan itu ada tiga. Sebagaimana nanti bagi perempuan laki-laki itu juga ada tiga. Yang pertama namanya perempuan ajnabiyah. Yang kedua namanya perempuan mahramiyah. Dan yang ketiga namanya zaujah, istri. Nah, jadi ada mahramiyah, kita dahulukan mahramiyah. Perempuan mahramiyah artinya perempuan mahram, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya. Itu namanya mahramiyah. Perempuan yang haram dinikahi selamanya namanya perempuan mahramiyah, seperti ibu, nenek, dan seterusnya. Seperti anak perempuan, cucu perempuan, sampai ke bawah. Seperti misalnya saudara perempuan, itu namanya perempuan mahramiyah. Jadi ke atas ibu, nenek, dan seterusnya, ke bawah anak perempuan, cucu perempuan, dan ke bawahnya, kemudian ke samping saudara perempuan. Itu contoh ya, contoh dari mahramiyah. Atau saudara perempuan dari bapak atau ibu. Itu namanya perempuan mahramiyah. Kemudian yang kedua ada perempuan yang ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram dan juga bukan istri. Nah, itu namanya ajnabiyah. Jadi perempuan lain, biasa disebut perempuan lain. Dia bukan mahram dia, dan dia juga bukan istri dia. Misalnya anak perempuan tetangganya yang bukan saudara, atau ya teman sekelasnya yang bukan perempuan ajnabiyah. Nah, yang bukan perempuan, yang bukan mahram. Karena terkadang satu kelas tapi ada yang kakak beradik, misalnya, itu beda. Jadi ini yang yang bukan mahram. Istilahnya itu apa? Mahram, bukan muhrim, seperti yang disebutkan dalam TV-TV. Nah, dalam sinetron itu sering mengatakan awas bukan muhrim. Dia mengatakan begitu. Nah, itu salah kaprah lagi. Nah, kita tidak boleh mengikutinya karena dalam bahasa Arab maknanya berbeda. Kalau muhrim itu isim fa'il dari ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun. Ahrama yuhrimu artinya berihram. Kalau muhrim artinya orang yang sedang ihram haji atau umroh. Kalau di sana sedang memakai pakaian ihram itu namanya muhrim. Nah, kalau mahram tadi sudah kita jelaskan. Perempuan mahramiyah artinya perempuan yang haram untuk dinikah selamanya. Yang tadi contoh-contohnya juga kita sudah sebutkan. Nah, jadi kalau orang bilang ini bukan muhrim, ya jelas kita di Indonesia, nggak di Makkah, tidak sedang ihram, ya jelas kita bukan muhrim, tapi mahram. Nah, istilahnya itu apa? Mahram bukan muhrim. Salah kaprah dalam bahasa Indonesia. Atau dalam sebagian pergaulan sehari-hari, pembicaraan sehari-hari, banyak hal yang seseorang itu sering salah dalam mengucapkannya. Kemudian yang ketiga adalah zaujah, istri. Nah, ini juga memiliki hukum masing-masing dalam soal memandang. Itu memiliki hukum masing-masing. Bagaimana rincian hukum memandang perempuan ajnabiyah, bagaimana rincian hukum memandang perempuan mahramiyah, bagaimana rincian hukum memandang zaujah, itu nanti akan ada pembahasannya
tersendiri-sendiri yang akan kita uraikan pada 7 bagian yang disebut oleh muallif hukum memandangnya laki-laki terhadap perempuan. Yang pertama, nazaruhu ila ajnabiyyatin li ghairi hajah. Yang pertama, seorang laki-laki memandang perempuan ajnabiyah, bukan mahramiyah, bukan istri, tanpa ada hajat, nggak ada keperluan, maka hukumnya di sini dikatakan hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Maksudnya apa? Yang di sini yang dimaksud oleh muallif, maksudnya adalah memandang pada bagian dari badannya kecuali pada wajah dan kedua telapak tangannya dengan tanpa syahwat. Itu yang dimaksud. Saya ulangi lagi karena dalam pembahasan dalam perkataan muallif ini masih global. Seakan-akan dikatakan apa? Nazaruhu ila ajnabiyyatin li ghairi hajah fa ghairu jaiz. Seakan-akan laki-laki memandang seorang perempuan tanpa ada perlu itu tidak boleh, haram secara mutlak meskipun memandang pada wajah dan kedua telapak tangannya. Seakan-akan seperti itu. Nah, yang dimaksud, yang di sini perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh muallif di sini adalah yang haram, yang seorang laki-laki memandang perempuan ajnabiyah yang diharamkan itu adalah apabila memandang pada bagian badan seorang perempuan tersebut selain pada wajah dan kedua telapak tangannya dengan syahwat. Kalau memandang wajah dan kedua telapak tangannya, maka itu boleh, itu diperbolehkan selama dengan tanpa syahwat. Jadi selama dengan tanpa syahwat, seorang laki-laki boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan perempuan ajnabiyah. Saya ulangi lagi, selama tanpa ada syahwat, maka laki-laki boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan perempuan. Jika dengan syahwat, maka nggak boleh bagi laki-laki memandang wajah perempuan ajnabiyah atau kedua telapak tangan perempuan ajnabiyah. Jika misalnya seorang laki-laki memandang wajah perempuan ajnabiyah, awalnya nggak syahwat, kemudian tiba-tiba kok merasa lezat, merasa senang, merasa nikmat, maka di sini ya harus dihentikan, jangan pandang lagi. Kenapa? Karena berarti kalau dengan syahwat dia melihat pada wajahnya dengan syahwat, maka di sini hukumnya menjadi haram. Bisa dipahami? Nah, kalau memandang pada selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka itu sudah jelas haram secara mutlak. Misalnya memandang rambutnya, maka ini haram secara mutlak. Mutlak artinya baik dengan syahwat atau tanpa syahwat itu haram. Bisa dipahami? Melihat selain wajah dan kedua telapak tangan perempuan ajnabiyah adalah haram. Ini bagi laki-laki, kita bicara bagi laki-laki, adalah haram baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sedangkan melihat pada wajah dan kedua telapak tangan perempuan ajnabiyah, maka dirinci, jika dengan syahwat hukumnya haram, jika tanpa syahwat hukumnya itu boleh. Nah, ini bagi laki-lakinya, sedangkan bagi perempuannya, maka ya dia tidak wajib untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, karena memang keduanya itu bukan aurat bagi seorang perempuan.
Kalau kemudian ada yang memandang wajahnya dengan syahwat, maka yang masalah adalah laki-lakinya, bukan perempuannya. Karena perempuannya dia sudah menutup auratnya secara benar. Sedangkan laki-lakinya memandang wajahnya dengan syahwat, maka dia yang berdosa. Bukan perempuannya ikut dosa. Bukan perempuannya ikut dosa karena dia karena ada laki-laki yang memandangnya dengan syahwat, maka dia ikut-ikutan dosa. Tidak. Kenapa? Karena si perempuan sudah menjalankan kewajibannya, yaitu menutup auratnya dengan benar, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jika kemudian ada laki-laki yang memandang wajahnya dengan syahwat, maka laki-laki itu yang jatuh pada dosa. Kewajiban laki-laki itu adalah ghaddul basar, artinya tidak melihat perempuan itu dengan wajah perempuan itu dengan syahwat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut pendapat yang unggul tentang aurat perempuan itu adalah jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, dakhilas shalah wa kharijas shalah. Menurut pendapat yang unggul, yang ini yang kuat dan bisa yang bisa dibuat pegangan, bahwa aurat seorang perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Artinya muka bukan aurat bagi perempuan, kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar, itu juga bukan aurat. Batasnya adalah pergelangan tangan. Ini telapak tangan bukan aurat bagi seorang perempuan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini berdasarkan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran disebutkan, misalnya ketika menafsirkan surat An-Nur 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa terlihat dari perempuan itu. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Ummul Mukminin, dan juga Abdullah ibnu Abbas, tarjumanul Quran, beliau menafsirkan ayat ini illa ma zahara minha. Beliau mengatakan illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini Ibnu Abbas dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan seorang perempuan itu bukanlah aurat. Seperti dalam hadis tentang perempuan Khasamiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang permasalahan haji, yaitu orang tuanya yang tidak mampu melaksanakan haji, tidak mampu melaksanakan haji sendiri, apakah dia bisa menggantikan pelaksanaan haji orang tuanya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama keponakannya Al-Fadl di belakangnya.
Nah, dan perempuan itu tidak memakai cadar. Perempuan itu datang tidak memakai cadar dan wajahnya sangat cantik. Ketika perempuan itu datang di hadapan Rasulullah tidak menggunakan tidak menggunakan cadar, tutup wajahnya. Ketika itu Fadl melihat kecantikan perempuan itu dan tertarik, berarti dengan syahwat. Dia melihatnya dengan syahwat. Dan perempuan itu juga melihat Fadl, karena Fadl ini juga sangat tampan, juga tertarik. Saling ada ketertarikan di antara keduanya. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini dua pemuda ini saling tertarik dan memandang dengan syahwat. Sehingga kemudian Rasulullah memalingkan wajah keponakannya itu, memalingkan agar tidak melihat kepada wajah perempuan Khasamiyah itu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang terjadi di antara keduanya. Kemudian yang diingkari itu siapa? Bukan perempuannya yang diingkari. Yang diingkari adalah yang dilakukan oleh Fadl itu, wajahnya. Beliau mengingkari kemungkaran dengan menolehkan wajah Fadl agar tidak melihat kepada perempuan ajnabiyah pada wajahnya. Sedangkan perempuan itu tidak ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan, kamu harus pakai cadar kalau ke sini atau kalau keluar rumah. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan begitu. Tetapi Fadl ini yang salah. Dia harus wajahnya ditolehkan, jangan melihat. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa wajah perempuan itu memang bukan aurat. Nah, memang bukan aurat. Demikian juga kedua telapak tangannya, sebagaimana tadi juga telah dikatakan oleh siapa? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dan juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Nah, sebagian orang sekarang, ada sebagian ulama mutaakhirin dalam sebagian kitab itu menyebutkan, dan ini pendapat yang lemah, meskipun diakui ada pendapat ini, tetapi pendapat itu lemah dan kita tidak menggunakannya pendapat itu, yang mengatakan bahwa wajib bagi perempuan zaman sekarang ini untuk menutup wajahnya, wajib untuk bercadar untuk menolak fitnah yang terjadi. Karena sekarang ini laki-laki pada jelalatan matanya misalnya, karena banyak timbul fitnah, maka sebaiknya perempuan, bukan sebaiknya, bahkan dia mengatakan wajib bagi perempuan untuk bercadar, untuk memakai tutup muka. Ada sebagian ulama mutaakhirin yang mengatakan seperti itu. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kalau alasannya bahwa pada hari ini itu akan, jika perempuan keluar dari rumahnya dengan membuka wajahnya itu akan menimbulkan fitnah, alasan itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena adanya fitnah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Adanya fitnah laki-laki melihat wajah perempuan dengan syahwat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ainin zaniyah. Beliau bersabda, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu akan melakukan zina, zina mata. Zina mata artinya memandang sesuatu yang diharamkan. Dia akan memandang dengan pandangan, satu pandangan yang diharamkan. Meskipun hanya satu kali, setiap mata itu pasti pernah seperti itu. Kecuali sangat jarang sekali, mungkin wali min akabiril aulia, kalau masih biasa-biasa saja, apalagi saya, apalagi
kiai-kiai biasa saja itu pernah memandang dengan pandangan yang diharamkan. Itu maksud Nabi, kullu ainin zaniyah, kecuali matanya para nabi, nggak pernah melihat yang dengan pandangan yang diharamkan. Atau matanya sedikit sekali dari orang selain nabi. Tapi pada umumnya mata seorang laki-laki selain para nabi pada umumnya itu pernah melakukan pandangan dengan pandangan yang diharamkan, sekali atau dua kali atau berkali-kali atau mungkin setiap hari juga seperti itu. Ini maksud sabda Nabi kullu ainin zaniyah, bahwa setiap mata itu pernah melakukan zina mata. Zina mata itu memandang perempuan dengan perempuan lain dengan syahwat, atau pokoknya pandangan yang diharamkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata apa? Tadi dalam riwayat yang lain tidak mengharamkan perempuan untuk membuka wajahnya. Padahal fitnah itu sudah ada. Rasulullah sudah tahu itu. Bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sebagian para sahabat ketika itu ada yang ya nakal-nakal juga dari sisi ini, masalah ini. Ada sebagian, sebagian, karena ketika itu dikisahkan, diriwayatkan ada seorang perempuan yang cantik, yang rajin sholat jamaah ke masjid. Perempuan cantik, rajin jamaah ke masjid. Sehingga sebagian sahabat yang sighar, jadi para sahabat yang bukan sahabat besar, itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu dia sengaja datang terlambat. Kalau jamaah itu sengaja dia datang terlambat. Tujuannya apa? Agar dia nanti bisa mendapatkan shaf paling akhir. Agar dia bisa mendapatkan shaf paling akhir. Kalau dia datang cepat kan di depan nanti shafnya. Kalau dia sengaja datang paling akhir. Sebagian sahabat begitu. Kenapa? Tujuannya agar nanti ketika dia ruku, dia bisa memandang lewat sela-sela ketiaknya ke belakang. Yang di situ ada perempuan cantik itu. Karena kan shaf itu laki-laki, kemudian baru di belakang itu perempuan. Agar dia bisa memandang ke belakang, ketika dia rukuk dia memandang lewat lewat lubang ketiaknya ketika dia rukuk, maka dia sengaja untuk datang terlambat. Dan ini kemudian turun sebuah ayat yang menegur, orang yang melakukan ini, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 24. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ini adalah ayat yang menegur sebagian sahabat yang berperilaku seperti itu. Itu artinya apa? Artinya fitnah itu sudah ada. Masalah laki-laki perempuan itu, fitnah itu sudah ada sejak masa Nabi. Meskipun begitu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewajibkan kepada perempuan untuk memakai cadar, kecuali istri-istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini berlaku hukum khusus. Hukum khusus bahwa ada perintah khusus dalam Al-Quran bahwa istri-istri Rasulullah secara khusus di hadapan laki-laki ajnabi, maka dia harus menutup wajahnya, termasuk di hadapan laki-laki yang buta. Karena pernah Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta, ketika Rasulullah bersama dua istrinya, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Kemudian Rasulullah bersabda kepada kedua istrinya yang bersama beliau, tutuplah wajah kamu. Sehingga
kedua istrinya menjadi heran, kenapa wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, meskipun begitu tetaplah tutup, karena ini hukum khusus bagi kalian di hadapan laki-laki ajnabi, maka kamu harus menutup wajah kamu. Hadirin rahimakumullah, meskipun demikian perlu kita, ini waktunya sudah habis, perlu kita ketahui bahwasanya memakai cadar atau menutup wajah bagi seorang perempuan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa itu adalah syai'un hasan, sesuatu yang baik yang disunnahkan, tetapi bukan sesuatu yang diwajibkan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Suara perempuan itu juga bukan aurat. Sebenarnya ingin kita menjelaskannya, tetapi karena waktu sudah habis, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.